Ya ampun, perempuan itu yang ada di bis kemarin. Perempuan itu menoleh padaku. Rasa dingin menyelimutiku. Bulu kuduku tiba-tiba berdiri. Dengan susah aku menelan ludah. Perempuan itu mendekat kepadaku. Aku hanya bisa diam. Rasanya kaki ini berat untuk melangkah. Halo sobat, ketemu lagi di channel cerita kita. Channel yang akan selalu menghadirkan cerita-cerita terbaik untuk sobat semua. Apabila sobat menyukai video di channel cerita kita ini, silahkan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya agar sobat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel cerita kita. Oke sobat, video kali ini berjudul Misteri Bis dan Seorang Perempuan, merupakan cerpen karangan Rosalina dan dipublikasikan di situs cerpenmu.com. Yuk kita simak ceritanya. Kulangkahkan kakiku dengan cepat. Segera kutuju halte bis yang terletak di perempatan jalan. Gerimis rintik-rintik yang semakin besar membuatku segera mempercepat langkah. Jalanan kini telah sepi dan lengang. Tidak ada satupun kendaraan lewat. Entahlah apa yang terjadi. Mungkin karena malam yang semakin larut disertai hujan deras. Kulihat jam yang melingkar di tangan. Sudah jam 23.50 menit. 10 menit kemudian, tepat jam 12.00, sebuah bis berhenti di depanku. Tanpa rasa curiga, aku segera naik ke dalam bis. Karena malam semakin larut dan dingin yang tak tertahankan, aku ingin segera sampai kos dan buru-buru istirahat. Apalagi besok pagi aku ada jadwal kuliah pagi. Ini baru pertama kalinya aku harus lembur sampai selarut ini. Kulihat di dalam bis tak ada seorang penumpang pun. Semua tempat duduk kosong. Tapi tunggu dulu. Aku menyipitkan mata agar bisa melihat dengan jelas. Di bangku pojok paling belakang ada seorang perempuan dengan kepala tertunduk. Tapi aku tidak merasakan hal aneh. Mungkin perempuan itu sedang tidur karena kecapean. Kuputuskan segera duduk di bangku tengah dan menyandarkan kepala aku ke jendela bis. Tiba-tiba aku merasakan dingin yang teramat sangat. Bulu kuduku berdiri. Kemudian lampu dalam bis itu mati dan aku terperanjat. Apa itu yang barusan lewat? Kualihkan pandangan ke bangku belakang, ingin melihat perempuan yang duduk tadi. Namun nihil, aku tak bisa melihatnya. Di luar bis pun terlihat sangat gelap sekali. Beberapa saat kemudian, lampu kembali menyala dan bis pun berhenti. "Mbak, sudah sampai," kata supir dengan nada dingin. Aku terhenyak. Dari mana supir ini tahu kalau aku berhenti di sini? Seingatku, aku tidak bilang apapun tadi. Tapi aku tak mau ambil pusing. Kuberikan uang 2 lembar 5 ribuan. Supir itu menerimanya tanpa menoleh sedikit pun. Aku tidak bisa melihatnya karena dia memakai topi. Ditambah lagi, kepalanya menunduk. Kutolehkan kepala aku ke belakang, ingin melihat perempuan yang tadi. Namun tidak ada. Aku bergegas turun, walaupun dalam pikiranku ada beribu-ribu pertanyaan yang membingungkan. Setelah turun, dengan iseng aku lihat ke belakang. Aku sungguh terkejut. Kemana bis itu? Kenapa tiba-tiba tidak ada? Aku pun segera masuk ke kos dengan berlari. "Aduh, Neng Dina, kenapa Neng lari-lari? Kayak ketakutan gitu." Syukurlah itu Mang Asep penjaga kos di sini, Gak apa-apa Mang, ya udah aku masuk dulu ya Mang, kataku. Besoknya aku harus lembur lagi dan aku pulang seperti kemarin. Namun kali ini tidak ada hujan deras. Di jalan pun masih ada kendaraan walaupun jarang. Tepat pukul 12.30 malam, bis itu datang lagi. Sebenarnya aku tidak mau naik bis itu lagi.
Takut kejadian kemarin terulang lagi. Tapi apa daya, malam sudah sangat larut. Aku hanya bisa pasrah. Lagi-lagi lampunya mati dan ketakutanku terjadi. Aku hanya menutup mata dan bus itu berhenti. Aku segera turun dan berlari menuju kos. Segera aku rebahkan badan yang sangat lelah ini di kasur kamarku. Baru saja terlelap dalam nikmatnya tidur, tiba-tiba terdengar suara perempuan menangis di ruang bawah. Seketika aku merinding sekaligus penasaran. Jantungku berdegup lebih kencang. Suara siapa itu? Kenapa menggangguku di tengah malam ini? Kulihat jam dinding menunjukkan jam 1. Apa aku harus mengecek ke ruang bawah itu? Tapi Mang Asep melarangku membuka ruang bawah. Sebenarnya apa yang terjadi? Ku ketuk pintu Lisa di sebelah kamarku. Karena tak ada jawaban, langsung saja ku buka pintunya. Ku bangunkan Lisa yang tertidur pulas dengan menggoncangkan tubuhnya. Lisa bangun dan mengucek-ngucek matanya. Ada apa sih, Din? Ngantuk tahu? Lis, kamu dengar suara cewek nangis gak? Lisa pun terdiam dan menajamkan kupingnya. Kamu itu berhalusinasi aja. Gak ada gitu. Udah aku mau tidur, ngantuk. Lis, aku tidur di sini ya. Lisa hanya menarik selimutnya dan meneruskan tidur. Aku ikut berbaring di sebelah Lisa. Suara tangisan itu terdengar lagi, tapi aku tak mempedulikannya. Lebih baik aku pejamkan mata saja. Ini adalah hari ke-7 aku disuruh lembur. Sebenarnya aku enggan, tapi karena kepepet, akhirnya aku iyakan saja. Setelah pulang, aku telepon Lisa. Aku suruh dia menjemputku. Aku tak mau lagi naik bis aneh itu. Bagiku, itu adalah hal misteri yang bisa membuatku mati berdiri. Segera aku telepon Lisa. Tak diangkat. Aku coba beberapa kali. Kenapa dia tak mengangkatnya? Padahal tadi dia janji mau menjemputku pulang. Ku coba telepon Riri, teman sekos juga. Tidak aktif. Kenapa dengan orang-orang ini? Bis itu berhenti lagi di depanku. Apa yang harus kuperbuat? Aku sangat bingung. Tiba-tiba pintu bis terbuka. Di balik pintu itu ada seorang perempuan cantik dan tersenyum padaku. Ia melambaikan tangannya, menyuruhku agar segera masuk. Dan entah kenapa, aku menuruti perintahnya. Aku pun segera naik. Dia duduk di sebelahku. Namun tak lama kemudian, aku merasakan hawa di sekitarku sangat dingin, sampai menusuk tulang. Bulu kuduku ikut berdiri, merinding. Perempuan di sebelahku tiba-tiba menangis pilu. Aku teringat dengan kejadian aneh di kos, karena suaranya sama persis. Aku menoleh dengan perlahan untuk memastikan apakah perempuan ini benar-benar orang, atau aku terlonjak kaget saat dia melihatku tajam. Dia menangis darah, wajahnya sangat pucat. Aku berlari menuju supir dan meminta untuk berhenti. Tapi anehnya supir itu seperti tidak mendengar suaraku. Padahal aku sudah berteriak minta berhenti. Kugoncangkan tubuhnya. Lagi-lagi aku terlonjak kaget saat sopir itu menoleh ke arahku. Wajahnya sudah rusak dan agak hitam legam. Matanya berlubang satu. Aku dengan sigap lari menuju pintu bis. Untunglah pintunya tidak tertutup. Aku segera melompat. Tubuhku berguling-guling di atas aspal, tapi aku tak peduli. Aku segera bangkit dan berlari. Aku berdiri ketakutan di depan sepeda motor yang hampir saja menabrakku. Dina, kamu kenapa? Kulihat orang yang menjemput namaku. Ternyata dia adalah Rizky, teman kuliahku. Aku langsung menghambur padanya dan duduk di belakang Rizky dengan badan gemetar.
Rizky masih terheran-heran melihatku. Tolong antar aku pulang. Kataku dengan gugup dan nafas yang masih tersengal. Tanpa bertanya lebih lanjut, Rizky mulai menjalankan mepikir. Setelah sampai kos, Rizky mengantarku ke kamar dan membuatkan aku teh hangat. Minum dulu biar tenang. Aku pun segera meminumnya. Dalam hitungan detik, teh itu langsung habis. Sebenarnya apa yang terjadi, Din? Kenapa tadi kamu tiba-tiba dari tengah jalan, tengah malam gini lagi? Aku masih terdiam. Tangan kamu juga kenapa? Kok berdarah gini? Kamu jatuh? Aku menggeleng cepat. Terus kenapa? Rizky, aku takut. Takut kenapa? Apa ada yang nyakitin kamu? Aku menggeleng lagi. Kenapa? Cerita aja. Kita kan udah deket. Ya kalau kamu nggak cerita sekarang juga nggak apa-apa sih. Besok kamu bisa ceritain di kampus. Singkat cerita, Rizky pun pulang. Aku segera beranjak ke kamar sebelah menemui Lisa. Ku buka pintunya tanpa kuketuk. Namun tiba-tiba bau amis menggelitik hidungku. Aku berteriak keras dan makin stres karena ada yang memegang bahuku. Ku tepis tangan itu. Din, ada apa? Kenapa kamu teriak? Ternyata Rizky yang memegang bahuku. Rupanya saat akan pulang dan sudah sampai depan rumah, Rizky mendengar teriakanku dan langsung kembali ke sini. Aku menunjukkan telunjukku ke dalam kamar Lisa. Kulihat wajah Rizky menjadi pucat. Aku telepon polisi. Kamu tenang ya, Din. Aku hanya bisa menangis pasrah. Tiba-tiba aku teringat Riri. Di mana dia? Aku segera ke kamarnya. Kubuka pintunya. Kulihat Riri sedang tidur pulas. Segera kugoncangkan tubuhnya. Ri, bangun Ri. Riri, bangun. Ia menggeliat. Ada apa sih? Tanyanya. Setelah aku menceritakan tentang Lisa, ia terlonjak kaget dan segera keluar berlari ke kamar Lisa. Riri memelukku dan menangis sambil berteriak memanggil Lisa. Tak lama kemudian, polisi dan pihak rumah sakit datang dan mengurus semuanya. Aku masih terdiam di depan makam Lisa. Rizky mencoba menghiburku, sedangkan Riri kata Mang Asep pulang ke rumahnya di Jakarta. Mungkin dia masih shock. Rizky mengajakku pulang. Kutinggalkan Lisa sendirian di dalam gundukan tanah. Ketika di gerbang, entah ada kekuatan apa, tiba-tiba aku ingin menolehkan pandanganku ke makam Lisa. Kulihat di sana ada Lisa sedang duduk dan tersenyum padaku. Kubalas tersenyum padanya. Dia pun menghilang. Aku segera pulang diantar oleh Rizky. Di tempat kos hari ini sangat sepi. Tidak ada lagi suara tawa keras Lisa dan sikap konyol Riri. Segera aku hubungi Riri untuk menanyakan kapan dia mau balik ke tempat kos. Tidak aktif. Hingga malam itu, terdengar lagi suara tangis. Cukup. Aku sudah bosan dengar suara tangisan itu. Kuberanikan diri untuk melihat ke ruang bawah dekat gudang. Meskipun agak merinding, tapi aku boleh buat. Kubuka pintu perlahan-lahan. Ternyata tidak dikunci. Kulihat ruangan itu. Bau busuk menyeruak di hidungku. Ya ampun, perempuan itu yang ada di bis kemarin. Perempuan itu menoleh padaku. Rasa dingin menyelimutiku. Bulu kuduku tiba-tiba berdiri. Dengan susah aku menelan ludah. Perempuan itu mendekat kepadaku. Aku hanya bisa diam. Rasanya kaki ini berat untuk melangkah. Kututup wajahku dengan kedua tangan. Sepertinya ada suara ketukan di pintu depan. Kuturunkan tangan dan kubuka mataku dengan perlahan. Perempuan itu sudah tak ada. Kemudian terdengar suara lirih. Kamu harus pergi dari sini. Orang itu menuju ke sini.
Aku tak mengerti apa maksudnya. Siapa orang itu? Siapa yang menuju ke sini? Terdengar lagi suara ketukan pintu. Aku segera menuju ke depan. Ku buka pintu. Maaf Neng, ada yang ketinggalan. Ternyata Mang Asep yang datang. Lalu kutanya apa yang ketinggalan. Kunci Neng, dekat ruang bawah. Bisa tolong diambilin nggak? Aku mengangguk dan kembali ke tempat tadi. Tapi kemudian suara itu terdengar lagi. Cepat pergi dari sini. Cepat pergi dari sini. Tiba-tiba Mang Asep datang menghampiriku dengan membawa pisau mengkilat di tangannya. Raut wajahnya kini berbeda, agak menyeramkan dan seolah-olah dia benci melihatku. Aku sudah bilang, jangan pernah membuka ruang bawah. Kenapa kamu masih saja membukanya, ha? Katanya sambil mengangkat tangannya yang memegang pisau. Aku segera membalikkan badan dan berlari menuju pintu depan, hendak keluar. Ah, sial, terkunci. Mau kemana kamu, ha? Aku melihat ke belakang, dia tersenyum menakutkan. Mang Asep, kenapa mau membunuh saya? Apa jangan-jangan Mang Asep juga yang telah membunuh Lisa? Ucapku dengan ketakutan. Dasar bodoh. Tentu saja aku yang telah membunuh Lisa. Kamu kira perampok yang membunuhnya? Katanya dengan garang. Kenapa Mang Asep ngelakuin itu semua? Apa salahku? Apa salah Lisa? Kenapa Mang Asep tega? Teriakku. Ah, sudah diam. Banyak omong kamu. Mataku melihat ada payung di sebelah pintu. Segera ku ambil dan kupukulkan ke tangan dan kepalanya. Pisau yang dipegangnya terjatuh. Ini kesempatanku untuk lari saat dia mengambil pisaunya di bawah kursi. Aku berlari ke kamar, lalu segera kututup dan mengunci pintu kamarku. Tapi, kenapa aku mencium bau aneh? Segera kuputarkan pandanganku melihat sekeliling kamar. Ternyata ini bukan kamarku, ini kamar Riri. Mataku melihat ada darah yang berceceran dari kasur sampai ke lemari. Kubuka pintu lemari, sontak aku menjerit dan langsung tergolek lemas di lantai. Tubuh Riri terbujur kaku di dalam lemari dengan pisau yang menancap di perutnya. Buka pintunya. Dina, cepat buka. Aku segera bangkit dengan keadaan takut dan bingung. Kurai handphone Riri yang tergeletak di meja. Kunyalakan dan segera kupencet nomor Rizky. Dan untungnya tersambung. Kuceritakan semuanya kepada Rizky. Oke. Kamu tenang ya. Aku segera ke situ sama polisi. Tiba-tiba pintu terbuka. Hahaha. Mau lari kemana kamu, Dina? Sementara di seberang telepon, Rizky masih berbicara. Halo Dina. Segera aku lempar buku-buku Riri ke arah Mang Asep. Dia kelimpungan. Dan saat aku melempar penggaris patah, ujung penggaris itu menusuk di matanya. Dia menjerit kesakitan sambil memegang matanya. Segera aku berlari lewat jendela yang telah kupecahkan. Tapi tanganku tergores pecahan kaca dan mengeluarkan darah segar. Ternyata Mang Asep masih mengejarku. Aku berlari menuju pagar. Ternyata pagarnya juga sudah dikunci. Goyang-goyang pagarnya, tapi tak bisa terbuka. Tiba-tiba aku merasakan ada tubuh yang menyatu dengan tubuhku. Aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Mataku merah menyala. Segera aku hampiri Mang Asep dengan dendam. Kurai kerai bajunya dan kuangkat tubuhnya, lalu kubanting. Pada saat itulah Rizky dan 4 orang polisi datang. 2 orang polisi meringkus Mang Asep. 2 polisi dan Rizky menghampiriku. Din, kamu gak apa-apa kan? Aku khawatir banget, Din. Kamu kenapa diam aja? Dan kenapa tanganmu dingin? Tanya Rizky.
Aku menoleh ke arahnya tajam sambil berkata dengan lantang, Mang Asep dan temannya telah membunuhku. Mereka memperkosaku di bis saat tengah malam. Setelah mereka puas, aku dibunuhnya dan dibawa ke ruang bawah di rumah ini. Teman Mang Asep membunuh supir bis dan membakar bis itu. Tapi untunglah orang keji itu juga ikut terbakar. Sekarang kalian cek ke dalam dan lihatlah di ruang bawah itu. Tiba-tiba aku merasa tubuh itu keluar dari tubuhku. Aku tergolek lemas. Rizky, ayo kita ke dalam. Kuburkan mayat perempuan itu dan Riri. Kataku dengan suara bergetar. Apa? Bukannya Riri pulang ke Jakarta? Ucapnya. Aku menggeleng dan mengajaknya ke dalam. Setelah semua diperiksa dan diamankan, mayat-mayat itu dikubur secara layak. Besok aku berniat untuk pindah kos ke tempat yang lebih ramai. Dalam 2 hari, aku telah kehilangan 2 teman terbaikku sekaligus. Pergi dan tak akan pernah kembali lagi. Siang itu, aku kembali berada di pemakaman. Setelah mendoakan Lisa dan Riri, segera kulangkahkan kaki, ditemani oleh Rizky. Kulihat kembali ke belakang. Ada Lisa dan Riri tersenyum ke arahku. Semoga kalian tenang di sana. Aku akan selalu mendoakan kalian, teman. Oke sobat, demikianlah akhir dari cerita yang berjudul Misteri Bis dan Seorang Perempuan. Semoga sobat semua bisa terhibur, dan jangan lupa untuk menyaksikan video-video terbaru dari channel cerita kita. Sampai jumpa.